Halo Sobat YouTube, kita kembali lagi. Di video kali ini kita dalam mode baca berita. Kita membahas mengenai UPC atau Putri Chandrawati ketika diminta keterangan oleh penyidik. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Berita kali ini kita ambil dari Detik News. Di sini dikatakan Putri Chandrawati tetap mengaku korban kekerasan seksual saat diperiksa. Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati telah diperiksa sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Namun Putri Chandrawati masih menekankan kepada penyidik Bareskrim bahwa dirinya merupakan korban kekerasan seksual. Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu. Dalam keterangan klien kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut, kata pengacara Putri Arman Hanis di gedung Bareskrim Polri Sabtu 27/8/2022. Arman juga mengatakan kliennya telah menyampaikan soal kejadian di Magelang ke penyidik. Diketahui, Sambo menyebut pemicu pembunuhan Yosua diakibatkan adanya tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarganya, sekaligus penjelasan kronologis kejadian yang terjadi di Magelang, katanya. Selanjutnya, Putri juga disebut telah menjawab semua dugaan pasal yang disangkakan, yakni pasal 340 Junto 338 KUH Pidana terkait pembunuhan berencana. Menurutnya, BAP tersebut tidak tepat. Secara konsisten juga klien kami, Ibu PC, telah menjawab di seluruh pertanyaan dalam BAP terkait termasuk dugaan yang disangkakan kepada Ibu PC. Peran Ibu PC sebagaimana yang disangkakan kepada klien kami. Berdasarkan klien kami dalam BAP tersebut, dugaan tersebut tidaklah akurat dan telah dijelaskan klien kami secara konstruktif kepada penyidik, katanya. Lebih lanjut, Putri disebut ditanyai penyidik sebanyak 80 pertanyaan. Dia juga mengatakan Putri akan kembali ke rumahnya di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Sudah baik tadi, sudah pulang di Saguling, katanya. Putri Chandrawati telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Dia dijerat sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya, yakni Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf. Putri dan kawan-kawan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55, junto pasal 56 KUH Pidana. Kelima tersangka terancam hukuman maksimal, yakni hukuman mati. Putri diduga mengikuti skenario pembunuhan Brigadir Yosua yang dikarang oleh suaminya, Verdi Sambo. Selain itu, Putri diduga mengajak Brigadir Yosua bersama Barada Eliezer, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf ke rumah dinas Verdi Sambo yang merupakan tempat eksekusi pada hari Jumat tanggal 8 Juli. Putri Chandrawati juga diduga ikut menawarkan uang kepada Barada Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki. Putri juga diduga membuat laporan palsu soal dugaan pelecehan seksual dengan
terlapor Brigadir Joshua. Ya, itulah informasi dari media online Detik News mengenai keterangan Bu Putri di penyidik Bareskrim Polri. Yang pada intinya Bu Putri tetap terlihat konsisten bahwa dia adalah korban tindakan asusila oleh almarhum Joshua. Walaupun keterangan itu sudah sejak awal pihak penyidik tidak menemukan bukti yang cukup untuk diproses lebih lanjut mengenai adanya dugaan pelecehan seksual itu. Artinya bahwa apa yang dilaporkan atau yang disampaikan oleh Ibu PC sama sekali tidak berdasar dari bukti-bukti yang mendukung laporannya bahwa ia korban pelecehan seksual oleh Brigadir Joshua. Tidak ada. Sehingga dengan demikian tidak bisa diproses lebih lanjut. Artinya keterangannya itu bisa dikategorikan sebagai keterangan palsu. Nah, kalau keterangan awal mengenai pelecehan seksual ini sudah tidak terbukti, tapi dia masih bertahan, masih kukuh bahwa ia dilecehkan, tentu dia punya maksud tersembunyi. Apakah maksudnya itu berupaya untuk mendapatkan keringanan hukuman bagi dirinya atau bagi suaminya, atau punya skenario baru yang lain yang sedang ia kerjakan. Tapi satu hal yang dapat kita pikirkan yaitu bahwa kalau ternyata keterangan yang kedua ini mengenai pelecehan seksual itu tidak dapat dibuktikan atau tidak terbukti, saya khawatir justru itu akan memperlebar jalan bagi Ibu Putri dan bahkan mungkin bagi suaminya di pengadilan nanti untuk mendapatkan vonis hukuman mati. Tidak terbukti adanya pelecehan seksual, tapi tetap mempertahankan keterangan itu. Ujung-ujungnya ia dinyatakan memberikan keterangan palsu, hukumannya lebih berat. Bisa juga ditafsirkan sebagai tidak kooperatif karena ngotot untuk mengatakan korban pelecehan seksual tetapi tidak terbukti, yang tidak bisa dibuktikan. Jadi jujur dan bohongnya Ibu Putri punya dampak dua arah. Arah yang pertama adalah mempermudah proses penegakan hukum. Jadi para petugas penyidik itu akan lebih mudah kerjanya kalau Ibu Putri lebih jujur. Dan mungkin saja di pengadilan nanti kalau dia tetap berusaha untuk jujur, hakim akan membuat pertimbangan yang lebih bijaksana, mengingat Bu Putri punya bayi. Jadi ya mungkin hukumannya diringan sedikit, sikap yang kooperatif, yang jujur, mengingat dia punya anak yang harus dirawat. Semua pertimbangan-pertimbangan moral itu
jadi alasan untuk dia diberi hukuman yang mungkin lebih ringan. Arah yang kedua adalah kalau dia tetap mempertahankan keterangan yang ternyata itu sudah terbukti tidak benar, justru akan mempersulit proses penegakan hukum dan bisa berakibat fatal. Dia akan dihukum dengan hukuman yang maksimal. Pasal 340 kita tahu hukuman maksimalnya adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, dan yang paling ringan adalah 20 tahun, selama-lamanya 20 tahun. Karena keterangannya itu tidak didukung dengan bukti atau tidak terbukti, ya justru malah mempersulit proses penegakan hukum. Akhirnya semuanya itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim yang akhirnya bisa jadi alasan bagi dia untuk diberikan vonis yang lebih berat. Jadi Ibu Putri jujur dan tidak jujur itu berdampak pada dirinya sendiri dan juga pada proses penegakan hukum. Kalau Joshua mah sudah selesai hidupnya, mereka sudah mengakhiri hidupnya. Jadi sekarang tinggal proses penegakan hukum, pertanggungjawaban hukum dari perbuatan mereka. Itu menuntut sikap tanggung jawab, sikap kooperatif, dan sikap jujur dari Ibu Putri dan juga yang lainnya sudah menjadi tersangka. Kita berharap sebelum kasus ini sampai ke pengadilan, Ibu Putri bisa mempertimbangkan untuk memberikan keterangannya sejujur-jujurnya demi proses penegakan hukum yang lebih lancar dan juga mungkin untuk dirinya sendiri. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you